Halo guys, kembali lagi bersama saya Dayat. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film action terbaru berjudul A Working Man yang dirilis pada tahun 2025. Film ini disutradarai oleh David Leitch dan dibintangi oleh mamang saya, Jason Statham. Film ini bercerita tentang seorang mandor kuli bangunan yang sangat membrutalkan dunia. Oke, daripada lambe saya kebanyakan embla-embla, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperkenalkan seorang pria bernama Lepon. Ini dia rongotnya, seorang mandor yang tegas namun disegani. Dia memimpin sebuah proyek pembangunan gedung pencakar langit di tengah kota yang sibuk. Dia langsung mengumpulkan para anak buahnya yang sudah seperti saudaranya dewek. Lepon melakukan briefing singkat. Dia menyemangati mereka agar tetap fokus, semangat, dan yang paling penting, selalu berhati-hati dalam bekerja. Karena di dunia konstruksi, satu kesalahan kecil saja bisa berujung fatal. Setelah memberikan arahan kepada para pekerjanya, Lepon melangkah menuju ruang operator, tempat biasa ia bertemu dengan atasannya, si pemilik proyek. Dia ingin mendiskusikan beberapa hal penting soal progres pembangunan. Namun, saat membuka pintu dan masuk ke dalam, ternyata bosnya sedang tidak dewekan. Di sana sudah ada anak dan istrinya yang sedang berkunjung. Suasananya sedikit pribadi. Tanpa ingin mengganggu, Lepon memilih untuk menunggu di luar ruangan. Tak berselang lama, sebuah mobil berwarna gelap melaju pelan memasuki area proyek. Dari dalam mobil itu turun dua orang pria asing yang ternyata mereka adalah debt collector atau bank keliling. Tanpa basa-basi, kedua penagih hutang itu langsung menghampiri salah satu pekerja Lepon. Mereka menagih dengan cara kasar, penuh intimidasi. Rupanya si pekerja itu punya tagihan kredit Baskom yang belum dibayar. Lepon yang melihat kejadian itu tidak tinggal diam. Dengan langkah tegas, dia keluar dari ruang tunggu dan langsung menegur kedua penagih itu untuk tidak mengganggunya. Namun, salah satu debt collector justru membalas dengan ucapan kasar. Alhasil, Lepon pun membrutal dan inilah aksi beliau yang sangat drastis. Tapi belum sempat suasana reda, datang lagi 4 orang lainnya. Batur-baturnya si penagih hutang tadi. Namun Lepon yang sudah terbiasa dengan situasi berbahaya langsung mengeluarkan senapannya. Dia menodongkan senapannya itu ke salah satu dari mereka sambil menatap tajam. Ketegangan memuncak, tapi aura dingin dan tegas dari Lepon membuat keenam debt collector itu tak berkutik. Wajah mereka pucat, lalu buru-buru kabur tanpa menoleh ke belakang. Saat jam makan siang tiba, Lepon memutuskan untuk keluar sebentar, menjemput putri kecilnya yang sedang menghadiri pesta ulang tahun di rumah sang kakek alias ayah dari istrinya dulu. Sesampainya di sana, Lepon meminta sang putri untuk langsung masuk ke mobil. Sementara itu, dia sendiri memilih untuk berbicara sebentar dengan sang mertua. Setelah cukup lama mengobrol dengan sang mertua, Lepon akhirnya pamit. Dia lalu mengajak putri kecilnya makan siang di sebuah tempat sederhana. Di tengah makan siang itu, Lepon mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah foto kenangan. Di foto itu, tampak sosok perempuan tersenyum lembut. Itu adalah istri Lepon yang telah wafat 3 tahun lalu karena penyakit tumor ganas. Adegan berpindah ke Jenny Garcia, anak dari bos proyek tempat Lepon bekerja. Malam itu, Jenny dan teman-temannya pergi ke sebuah klub malam untuk merayakan pesta. Saat sedang asik berjoget di lantai dansa, tanpa sadar Jenny sedang diperhatikan oleh seorang pria brewok misterius dari kejauhan. Tatapannya tajam dan dia terus mengawasi setiap gerakan Jenny. Beberapa saat kemudian, teman Jenny yang mulai merasa mual karena terlalu banyak minum, pamit kepada teman-temannya untuk pergi ke toilet. Sebagai baturnya, Jenny mengantarnya takut dia nyublak. Di waktu yang sama, terlihat seorang bartender sedang sibuk dengan ponselnya, mengirim pesan kepada seseorang. Gerak-geriknya mencurigakan, seolah ada sesuatu yang sedang direncanakan. Dan benar saja,
Saat Jenny keluar dari toilet, tiba-tiba dia disekap oleh 2 orang. Dia diseret keluar dan dimasukkan ke dalam mobil yang langsung melaju kencang meninggalkan tempat itu. Kamera berpindah ke Lepon yang baru saja sampai di lokasi kerja. Saat hendak masuk ke dalam ruangan, dia berpapasan dengan 2 orang polisi yang baru saja keluar dari ruangan. Saat masuk, Lepon melihat bos proyek dan istrinya sedang menangis. Raut wajah mereka hancur, penuh kecemasan. Sambil terbata, si bos menjelaskan bahwa Jenny belum pulang sejak tadi malam dan ponselnya tidak aktif. Dugaan kuat, Jenny telah diculik. Terlebih, akhir-akhir ini kasus penculikan memang sedang marak terjadi di kota itu. Si bos memohon kepada Lepon. Dia tahu siapa Lepon sebenarnya, seorang veteran yang pernah selamat dari neraka perang. Bahkan si bos sampai menyodorkan segepok uang tunai, berharap bisa menyewa kembali sisi brutal Lepon yang sudah lama terkubur. Namun, dengan berat hati Lepon menolak. Sepulang kerja, Lepon menyempatkan diri untuk mengunjungi teman seperjuangannya. Satu-satunya orang yang selamat bersamanya dalam misi militer terakhir di Afghanistan. Namun, nasib temannya tidak sebaik dirinya. Kini dia hidup dalam gelap, buta total akibat terkena tembakan di medan perang. Lepon menceritakan semuanya, tentang Jenny yang hilang, tentang bos yang memohon, dan tentang penolakan yang dia berikan. Temannya hanya diam sebentar, lalu berkata, kata-kata itu menggetarkan hati Lepon. Dia tahu sesungguhnya dia tidak pernah benar-benar lepas dari jiwanya yang lama. Dia hanya berusaha mengubur semuanya sampai sekarang. Sesampainya di rumah si bos proyek, Lepon melihat pria itu tengah melamun sendirian, duduk termenung di kamarnya. Di depannya, sebuah tablet memperlihatkan video lama Jenny yang sedang bermain piano. Lepon mendekat untuk menguatkan pria itu. Si bos hanya bisa mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Lalu Lepon pun menyampaikan keputusan yang sudah dia pikirkan matang-matang. Mendengar hal itu, si bos langsung merasa lega. Langkah pertama Lepon adalah menyusuri jejak terakhir Jenny, yaitu klub malam tempat terakhir dia terlihat. Di sana, Lepon masuk seperti pengunjung biasa, memesan minuman, lalu memperhatikan gerak-gerik si bartender yang sangat mencurigakan. Tak ingin gegabah, Lepon menunggu hingga bartender itu pulang ke rumah. Lalu, Lepon mengikutinya dari belakang, hingga akhirnya masuk ke rumah sang bartender. Lepon lalu mengeluarkan foto Jenny dan bertanya, pernahkah kau melihat gadis ini? Namun si bartender justru menjawab dengan sinis. Bukannya bekerja sama, si bartender justru melontarkan kata-kata kasar. Dan disitulah Lepon menunjukkan bahwa dirinya bukan pria biasa. Dia menyeret si bartender ke kamar mandi, lalu melelep-lelepkan kelapanya. Namun, baru sebentar proses interogasi berlangsung, 2 teman si bartender tiba-tiba masuk ke rumah tanpa assalamualaikum. Mereka memanggil-manggil nama Johnny si bartender itu. Si Johnny langsung ngejoak ketika mendengar batur-baturnya datang. Lepon yang menyadari situasi mulai berbahaya, langsung mengambil alih keadaan. Dengan cepat dan brutal, dia berhasil menghabisi ketiganya. Namun sebelum pergi, Lepon melihat sesuatu di lengan si bartender, sebuah tato khas bergambar tengkorak bermahkota. Lepon mengenali simbol itu sebagai simbol mafia Rusia. Sebelum meninggalkan tempat kejadian, Lepon mengambil ponsel si bartender dan sejumlah uang mereka untuk ongkosnya naik angkot. Setelah meninggalkan rumah bartender, Lepon tidak langsung pergi. Dia hanya duduk diam di dalam mobilnya, memperhatikan dari kejauhan. Dan benar saja, paginya sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumah. Turun dari sana seorang pria berpakaian serba hitam. Wajahnya dingin seperti es. Namanya Wolo, salah satu petinggi mafia Rusia. Di belakangnya ikut masuk kedua ponakannya yang tak kalah menyeramkan. Saat melihat mayat bartender dan kedua temannya, Wolo langsung murka. Apalagi setelah menyadari bahwa uang miliknya telah hilang. Tanpa berlama-lama, Wolo dan 2 ponakannya pergi dari sana. 1 jam kemudian, Lepon sudah berada di area rumah Wolo. Tapi ia tidak gegabah. Dia mengintai dulu dari balik pagar.
Hingga momen yang ditunggu-tunggu datang. Istri Wolo dan dua ponakannya keluar rumah. Dia segera menyusup masuk. Tak peduli ada CCTV, tak peduli rumah itu penuh sensor. Lepon adalah mantan pasukan elit. Dan saat Wolo sedang santai di ruang tengah, tiba-tiba saat sadar, Wolo sudah terikat di sebuah kursi di pinggir kolam. Tangannya diikat erat, wajahnya masih linglung. Lepon berdiri di depannya dengan tatapan tanpa ekspresi. Wolo mulai marah dan mengira Lepon adalah perampok yang mencuri uangnya dari rumah bartender. Tapi apa yang Lepon lakukan? Dia mengeluarkan uang itu dan melemparkannya ke dalam kolam. "Aku tidak butuh uangmu, meskipun aku sudah mengambil goceng untuk ongkos ke sini," kata Lepon sambil menunjukkan foto Jenny. "Aku cuma mau tahu di mana gadis ini. Kalau kamu bohong, kamu akan menyusur uangmu ke dasar kolam." Wolo kemudian nyap-nyap sendiri menggunakan bahasa Rusia. Tanpa basa-basi, Lepon memotong tali kursi yang menahan Wolo. Di luar, Lepon menerjemahkan rekaman suara Wolo untuk mengetahui apa yang diucapkannya. Ternyata Wolo sedang marah kepada seorang bernama Dimi karena telah berurusan dengan iblis, yaitu Lepon. Beberapa saat setelah Lepon pergi, datanglah seseorang yang lebih berbahaya. Namanya Bratva, bos besar mafia Rusia di sana. Dia adalah kakak kandung Wolo, sekaligus ayah dari dua keponakan Wolo yang tadi ikut datang. Bratva adalah puncak rantai kejahatan, pria yang tak pernah muncul ke permukaan kecuali sesuatu yang serius sedang terjadi. Setelah mendengar berita buruk tentang adiknya yang tewas dengan mengenaskan, Bratva langsung memerintahkan kedua putranya untuk memburu Lepon. Malam harinya, Lepon tiba di Bar Hatie. Suasana di dalam sangat suram dan penuh dengan orang-orang berbahaya. Lepon berpura-pura ingin melakukan bisnis dengan Dimi, menawarkan sejumlah uang untuk membeli barang haram dalam jumlah besar. Seseorang membawa Lepon ke ruangan pribadi dan tak lama kemudian Lepon bertemu dengan Dutch, tangan kanan Dimi. Dutch mulai mempertanyakan tujuan Lepon. Lepon tetap tenang, berpura-pura menjadi seorang pengedar barang haram yang ingin melakukan transaksi besar. Namun, Dutch tidak mudah ditipu. Ia langsung curiga kalau Lepon adalah seorang polisi yang menyamar. Tanpa pikir panjang, Dutch pun memerintahkan 5 anak buahnya untuk menggeledah Lepon. Tapi, Lepon bukan orang yang mudah dipermainkan. Dia tidak mau digeledah, dan dengan cepat pertarungan 1 lawan 5 pun terjadi. Dalam hitungan detik, Lepon berhasil melumpuhkan kelima anak buah Dutch yang mencoba menghalangi jalannya. Namun, sebelum Lepon bisa menghabisi salah satu dari mereka, Dutch menghentikannya, mengatakan bahwa dia sudah mulai percaya kepada Lepon. Dutch akhirnya setuju untuk mempertemukan Lepon dengan Dimi, tetapi tidak sekarang, karena Dimi sedang sibuk. Dutch hanya memberikan ponsel kepada Lepon, mengingatkan bahwa Dimi akan menghubungi Lepon nanti. Sementara itu, Jenny yang sedang dalam keadaan terjepit dibawa oleh 2 anak buah Dimi menuju tempat yang sangat buruk. Mereka mengarahkannya menuju seorang kardun, seorang pria hidung belang yang ingin memperkaos Jenny. Namun, Jenny yang tidak mau begitu saja menyerah, menunjukkan kekuatan mentalnya dengan memberontak dan bahkan menggigit pipi si kardun. Tindakan itu membuat si kardun sangat marah dan memerintahkan anak buah Dimi untuk membawanya pergi. Di sisi lain, Lepon yang masih mengintai akhirnya dihubungi oleh Dutch. Dutch mengajak Lepon bertemu, mengatakan bahwa Dimi akhirnya memiliki waktu untuk bertemu dengan Lepon. Lepon pun segera bergegas menuju bar yang telah dijanjikan. Begitu sampai di sana, Dutch memperkenalkan Lepon kepada Dimi. Namun, Lepon tidak langsung menunjukkan niat sebenarnya. Dia masih berpura-pura menjadi seorang yang tertarik untuk membeli barang haram. Dimi yang mulai merasa percaya akhirnya setuju melakukan transaksi dengan Lepon.
Lepon bahkan memberikan kartu identitas palsu untuk lebih meyakinkan Dimi. Namun, setelah transaksi selesai, Lepon langsung membuang barang haram berbentuk neker itu ke dalam toilet. Karena tujuan utamanya adalah mendekati Dimi untuk menyelamatkan Jenny. Malam berikutnya, Lepon kembali ke bar untuk mengintai Dimi. Tetapi sayangnya, dua putra Bratva yang kini mengetahui bahwa Lepon adalah orang yang telah membunuh Wolo, paman mereka, langsung memburu Lepon. Terjadilah kejar-kejaran dan tembak-tembakan yang sangat sengit. Namun, Lepon yang tengah dikejar menabrak mobil polisi hingga menyebabkan dirinya pingsan. Sayangnya, bukannya diselamatkan, Lepon justru diserahkan kepada kedua putra Bratva yang ternyata para polisi ini adalah polisi korup yang menjadi antek-antek mafia. Begitu Lepon tersadar, dia mendapati dirinya dalam keadaan tangan terikat. Meskipun dengan keadaan terikat, bro Lepon ini tidak mau menyerah hingga di tengah perduelan sengit, salah satu peluru nyasar mengenai kelapa sopir mobil yang membawa Lepon dan dua putra Bratva, membuat mobil itu oleng dan nyaris terjun ke danau. Namun, beruntungnya Lepon dapat menghabisi dua putra Bratva yang menjaga mobil tersebut dan menenggelamkan mereka bersama mobil itu ke dalam danau. Beberapa jam kemudian, Bratva di markasnya sedang melihat jasad kedua putranya. Dia sangat murka. Selain Wolo, adiknya yang telah dibunuh oleh Lepon, kini kedua putranya ikut menjadi korban. Bratva dan dua orang pembunuh bayarannya segera menuju ke tempat Dimi untuk mempertanyakan siapa sebenarnya Lepon. Namun, sebelum pertemuan itu terjadi, Dimi sendiri tampak sedang berada di bar dan sangat marah kepada dua anak buahnya yang telah gagal menjalankan tugas. Mereka tidak hanya gagal mengawasi Jenny, tapi juga membiarkan Jenny menggigit pipi si Kardun, klien terbaiknya. Dimi dengan penuh kemarahan memerintahkan agar Jenny segera dibunuh dan digantikan dengan gadis lain. Setelah anak buah Dimi pergi, Bratva bersama dua pembunuh bayaran terbaiknya tiba di tempat yang sama. Bratva menjelaskan dengan penuh kemarahan bahwa akibat dari tindakan Dimi yang menculik Jenny, kini kedua putranya menjadi korban kekejaman yang tak termaafkan. Untuk itu, dia menunjukkan foto Lepon yang ternyata adalah pelaku utama di balik semua kejadian ini. Saat Dimi melihat foto Lepon, dia terkejut dan merasa sangat tidak menyangka jika mitra bisnisnya adalah pelaku selama ini. Dimi pun memberikan kartu identitas Lepon kepada Bratva yang kemudian mengetahui bahwa Lepon adalah seorang mantan pasukan khusus Inggris yang sangat berbahaya. Di sisi lain, Jenny yang hendak dieksekusi oleh dua anak buah Dimi berusaha melawan dan memberontak. Dalam sebuah momen yang penuh ketegangan, Jenny berhasil kabur dan melarikan diri ke dalam hutan yang gelap. Setelah beberapa saat, Jenny merasa sedikit lega saat melihat mobil polisi yang melintas. Dia segera meminta bantuan dengan harapan bisa diselamatkan. Namun, alih-alih diselamatkan, Jenny justru dibawa kembali ke markas Dimi karena ternyata para polisi tersebut adalah antek-antek Dimi. Jenny pun hanya bisa pasrah saat diserahkan kepada Viper, anak buah Dimi yang siap mengeksekusinya. Namun, sebelum Viper melanjutkan eksekusinya, tiba-tiba dia dihubungi oleh si Kardun yang masih tertarik untuk menganu-anu si Jenny. Si Kardun segera meminta Viper untuk menyekap Jenny di markas Dimi karena dia akan segera datang untuk memblam-blamnya. Sementara itu, Lepon yang sedang dalam perjalanan menuju markas Dimi akhirnya tiba di sana. Tanpa banyak perlawanan, Lepon mulai menghabisi satu persatu pengawal Dimi dengan gerakan yang cepat dan mematikan. Setibanya di markas, Lepon tanpa ampun menghabisi Dimi dan mulai bergerak untuk menyelesaikan misinya. Dia terus menghabisi satu persatu anak buah Dimi yang berusaha mengadangnya, membangun kekacauan yang semakin besar.
Di dalam ruangan, si kardun yang ingin memperkaos Jenny terganggu oleh keributan yang terjadi di luar. Setelah berhasil meratakan semua lawan yang ada di markas, Lepon langsung menuju ke ruangan Jenny. Di sana, dia menghabisi si kardun yang hendak melakukan kejahatan kepada Jenny. Oh, there you go. Setelah mengalahkan Viper dan temannya, Lepon segera membawa Jenny pergi. Namun, perjalanannya tak mudah. Di lantai bawah, dia dihadang oleh dua pembunuh bayaran Bratva. Lepon akhirnya berhasil melarikan diri bersama Jenny menggunakan motornya, bergegas keluar dari markas Dimi yang sudah porak-poranda. Sementara itu, Bratva yang hanya bisa termenung menyaksikan kekacauan yang ditinggalkan Lepon. Dia tak menyangka ada seorang seperti Lepon yang bisa menghancurkan seluruh kelompok mafianya seorang diri. Dengan rasa putus asa, Bratva segera menghubungi petinggi mafia Rusia lainnya untuk meminta bantuan dalam menghadapi Lepon. Namun, para petinggi mafia lainnya menyarankan Bratva untuk melupakan dendam pribadinya kepada Lepon, karena Lepon sudah mendapat apa yang dia inginkan, yaitu Jenny. Mendengar saran tersebut, Bratva langsung marah dan mewek, tidak bisa menerima kenyataan kalau dirinya tidak bisa membalaskan dendamnya kepada Lepon. Film ini pun berakhir dengan penuh emosi, menunjukkan Lepon yang berhasil menyelamatkan Jenny dan mengantarkannya kembali ke rumah orang tuanya. Setelah itu, Lepon mengucapkan selamat tinggal dan bergegas pergi untuk menjemput putrinya di rumah temannya. Menutup cerita dengan nada positif, meski penuh tantangan yang telah dilalui.